Pemirsa, jelang libur Natal 2025 dan momen Tahun Baru 2026, PLN memastikan pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan. Sebagai langkah strategis, PLN melaksanakan PLN Mobile Adventure dengan siaga SPKLU yang melintas jalur Sumatera hingga Jawa. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua pemirsa pengguna kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga pertengahan 2025 jumlah kendaraan listrik melampaui 200.000 unit, menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mobilitas berbasis listrik. Pertumbuhan ini tentu harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Ya, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PLN memastikan pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir kehabisan daya di tengah jalan. Ya, salah satu langkah strategis yang dilakukan PLN adalah pelaksanaan PLN Mobile Adventure siaga kesiapan SPKLU yang melintasi jalur Sumatera hingga Jawa, dan salah satunya pada hari ini juga dilakukan peresmian SPKLU Center UP3 Bandung. Ya, telah hadir bersama saya pada hari ini Direktur Retail Niaga PLN Bapak Adi Priyato. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih. Iya, dan ada juga Bu Vince. Selamat datang Ibu. Iya, Bu Vince dan juga Bapak dari PLN. Pada hari ini merupakan etape kedua ya, setelah kemarin dari Lampung, Merak, Jakarta, dan akhirnya berakhir di Bandung. Nah, PLN Mobile Adventure ini kan sebagai tes juga ya Pak Adi ya. Nah, seperti apa sih Pak yang dilakukan PLN untuk menyiapkan infrastruktur sehingga masyarakat di Indonesia tidak perlu khawatir bahwa perjalanan menggunakan kendaraan ini aman? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam rangka siaga Nataru 2025-2026, ini PLN telah menyiapkan infrastruktur khususnya adalah untuk SPKLU, di mana SPKLU yang kita sediakan untuk para pemudik ini adalah dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dari para pemudik pengguna EV. Nah, oleh karena itu kami melihat begitu berkembangnya EV saat ini sangat-sangat besar, sehingga kami menyediakan SPKLU sampai dengan saat itu sekitar 4.500 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang khusus untuk jalur mudik di jalan-jalan tol kami menyediakan sekitar 1.515 titik ya yang ada di jalur mudik. Nah, untuk itu kita akan mencoba ini keandalannya seperti apa, kemudian kenyamanan seperti apa yang nantinya akan dialami oleh para pemudik yang pengguna EV. Oleh karena itu kami mencoba stress test lah gitu ya terhadap kesiapsiagaan kami. Kami mencoba sekitar tadi ada 21 EV yang berbarengan, kemudian mulai dari Lampung, kemudian menuju Bandung, dari Bandung menuju ke Jogja, nanti lewat jalur utara, kemudian ke selatan lagi. Kita memastikan bahwa setiap SPKLU di rest-rest area yang ada itu berjalan dengan baik. Berbicara SPKLU tentu kan masyarakat juga butuh aplikasi Betul. untuk mempermudah. Nah, saya ke Bu Vince selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT PLN Plus. Bu Vince, masyarakat juga harus diberi keyakinan ya. Oh, dengan PLN Mobile apa saja sih yang mereka bisa dapatkan informasi, ataukah memang ada treat khusus? Mereka bisa dikasih bayangan, oh kalau saya mau ke Sumatera, kalau saya mau ke Jawa, apakah bisa melalui aplikasi PLN Mobile, Bu? Oke, baik. Jadi untuk keberhasilan daripada ekosistem EV ini sendiri, selain tadi disampaikan Pak Dir, kesiapan daripada mesin SPKLU kita tentu bagaimana mengisinya kan. Mengisinya ini kita sudah punya aplikasi PLN Mobile yang di sana juga sudah bisa memberikan gambaran peta di mana saja SPKLU kita itu berada. Jadi masyarakat bisa melihat di situ, dan kemudian untuk ngecasnya juga pakai aplikasi ya. Oke, saya ke Pak Anais Rizal boleh Pak? Boleh menambahkan Pak, dengan adanya PLN Mobile Adventure 2025 dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan selama ini, paling tidak produk yang dimiliki oleh PLN itu ke depan untuk customer-nya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, jadi SPKLU Center ini
beyond dari sekadar sebuah charger station ya. Jadi karena kita kan membangun EV ekosistem. Disinilah tempat mereka berkumpul, berdiskusi, saling sharing pengalaman, dan bahkan jangan salah Mbak, ada beberapa SPKLU center kita yang nanti juga dilengkapi fasilitas olahraga, ada tempat padelnya juga. Jadi mereka Surabaya, ya? di Surabaya. Iya. Jadi ini beyond dari sekadar tempat ngecas, tapi ini adalah tempat komunitas itu berkumpul dan saling berbagi. Mungkin Pak Joni terkait dengan eventer bisa tambahkan. Terima kasih. Jadi untuk adventure sendiri tadi sudah sampaikan bahwa ada 1.515 Titik untuk jalur ini ya? Ini tersebar di 465 titik totalnya. Jadi kita harapkan pengguna EV itu merasa nyaman. Kalau belum nyaman, kita pun menyiapkan SPKLU emergency dan mobile. Ada 14 jumlahnya. Kalau di perjalanan, kalau kita dari Palembang ke Lampung itu ada 2 unit yang kita selesaikan. Kemudian di Banten ada 1 unit yang kita selesaikan. Jawa Barat ada 3, kemudian Jateng 3, Jawa Timur 3, Jinggis Jaya juga ada 3, Jateng 2. Jadi totalnya 14. Ya, terakhir saya ke Pak Dir. Apa harapan Pak Dir dengan siaganya PLN di libur Natal di 2025 dan Tahun Baru di 2026, Pak? Ya, kami tentunya dengan adanya siaga kelistrikan, tidak hanya SPKLU sebetulnya kalau PLN, siaga kelistrikan selama Nataru. Khusus untuk kesiagaan SPKLU, itu tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, confidence bahwa mudik menggunakan EV, kendaraan listrik, itu adalah mudik yang nyaman dengan biaya yang murah, efisien, ya, dan kemudian bebas dari kendala. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Terima Mungkin kasih. juga terima kasih Pak Nurrizal dan juga terima kasih pemirsa PLN Mobile Adventure 2025. Siaga kesiapan SPKLU tahun ini menguji seluruh kesiapan itu secara nyata, melintasi rute yang sama dengan jutaan masyarakat yang akan melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru. Dan hasilnya memberikan satu pesan penting bahwa Indonesia semakin siap memasuki era mobilitas listrik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Saya Febrida pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.